Yayasan AT Keleng hampir 50 tahun melayani sebagai salah satu unit diakonia di bawah naungan Gereja Batak Karo Protestan GBKP. Terkait permakultur dan pertanian organik, kita juga berjuang bersama-sama untuk memberdayakan masyarakat, khususnya di dalam pembentukan pamor di dampingan dan juga di lembaga, dan kita akan berusaha bersama-sama untuk mendapatkan pemasaran bersama untuk petani organik kopi sayur dan juga petani lainnya, khususnya juga untuk peternak ayam organik yang saat ini kita dampingi. Perkenalkan, nama saya Guntur Tarigan. Saya sehari-hari bekerja di Yayasan AT Keleng, khususnya menangani bidang di divisi LHPOP, yaitu lingkungan terkait pertanian organik dan permakultur. Jadi metode permakultur yang kita terapkan di dampingan kita, khususnya di Desa Buluhawar, ini kita menerapkan sesuai dengan sumber daya alam yang ada di sini, seperti adanya sumber daya alam pohon, aren, itu kita jadikan sebagai buffer zone. Di lahan-lahan di antaranya yang bisa kita integrasikan pertanian, khususnya di daerah-daerah yang masih terbuka, itu kita buat sistem pertanian organik. Kenapa kita menerapkan sistem pertanian organik dan peternakan organik? Itu berkaitan dengan biaya atau cost. Pertanian atau peternakan organik ini kita menekankan bahan-bahan lokal sebagai pangan untuk ternak, begitu juga dengan pupuk untuk tanaman. Dari cost yang dikeluarkan itu kita bisa mendapat margin atau keuntungan yang lebih banyak, karena lokasi kita ini banyak mempunyai sumber-sumber daya alam, seperti ada magot untuk pakan ternak, azolla untuk pakan ternak, udah itu produk turunan dari aren seperti buah aren itu sangat bagus digunakan untuk sebagai pupuk alami atau pupuk kompos. Begitu juga dengan potensi-potensi yang lain, seperti buah-buahan yang tidak terpakai, itu juga bisa kita gunakan sebagai pupuk padat. Lokasi yang tidak bisa kita tanami dengan pertanian, misalnya di bawah pohon-pohon aren atau pohon tanaman keras, itu kita buat sistem beternak ayam organik. Dan daerah atau lokasi yang bisa kita gunakan untuk sumber daya pakan ternak, itu kita jadikan kolam azolla. Dan di situ juga kita terintegrasi dengan sistem pendidikan dan penelitian serta riset. Jadi masyarakat atau kelompok kita ajari atau kita belajar bersama tentang tata kelola dan hubungan antara tanaman, hewan, hama, begitu juga dengan sumber-sumber daya air, begitu juga dengan sumber daya alam yang ada di sekitar lokasi sekolah lapang yang kita lakukan. Ya, perkenalkan, nama saya Sri Indayani. Saya Ketua Kelompok Tani mewakili Kuta Buluhawar Nari. Saya mulai belajar pertanian permakultur. Saya tertarik melakukan permakultur karena dapat mengurangi biaya modal dan pertanian. Biasanya jika menggunakan pupuk kimia, saya membutuhkan biaya yang besar. Namun, setelah menggunakan pupuk organik, saya merasa biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Awal saya belajar permakultur karena lahan saya berada di dekat jurang yang pernah terjadi longsor. Selama ini Yayasan AT Keleng membantu kelompok pertanian di desa kami, khususnya Desa Buluhawar. Saya pribadi melalui Yayasan AT Keleng
saya banyak mendapatkan pelatihan dan pendidikan mengenai permakultur, pengolahan lahan, pembibitan, pembuatan pupuk dan budidaya tanaman, serta obat hama organik. Menurut saya, permakultur adalah sebuah konsep pertanian yang memiliki lokasi tempat tinggal dan tanaman tumpang sari. Ada juga peternakan organik. Harapan saya melalui permakultur ini untuk meningkatkan ekonomi kami ke depannya. Ya, kalau bisa ke depannya lahan ini sebagai contoh untuk orang lain bagi anak bulu hawar, anak bulu hawar, dan mendapatkan sertifikat pamor bujur. Jadi kesimpulannya, permakultur ini adalah suatu sistem yang terintegrasi untuk keberlanjutan makhluk hidup, baik sumber daya makanan, begitu juga dengan sumber daya alam, dan tidak merusak ekosistem yang ada di sekitar kita.